Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syazasun, namun budaya, salam kerja kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hasbi Yusuf. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan tugas presentasi menganalisis yaitu berita tentang sejarah dan proses Grebeg Mulud, makna gunungan dan kitab dan kirab prajurit keraton itu di lokasi di Yogyakarta. Baik, dalam berita saya yang dianalisis itu adalah sejarah Mulud di Yogyakarta, yaitu udah tradisi menjadi salah satu yang dinanti oleh masyarakat khususnya yaitu daerah Yogyakarta dan Solo. Setiap tahunnya keraton Yogyakarta dan warga lainnya, Grebeg Mulud ini adalah salah satu tradisi adat masyarakat Yogyakarta yang diselenggarakan tiap tahun. Nah, Grebeg Mulud ini diadakan untuk memperingati hari kelahiran dan peninggalan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Grebeg Mulud ini yaitu arti sebagai wujud syukur dari Keraton Yogyakarta atas berkah kemakmuran yang didapatkan dinikmati bersama masyarakat. Ternyata Grebeg Mulud ini adalah salah satu dari 3 gerebeg, yaitu rutin digelar 2 gerebeg. Yang pertama yaitu Grebeg Syawal dan Grebeg Besar. Nah, setiap tahun Grebeg Mulud ini orang-orang rela berdesakan di terik siang matahari ataupun hujan merebutkan gunungan yang dibagikan oleh pihak keraton. Adalah gunungan. Nah, gunungan ini adalah arak-arakan berbagai hasil bumi yang bisa diperoleh masyarakat secara gratis. Konon mendapatkan adalah gunungan adalah pertanda bahwa orang akan dipelancar rezekinya dalam posowan grebeg nasi, seperti nasi yang telah dimasak saat prosesi bethakun dibentuk menjadi bulatan-bulatan. Setelah itu nasi tersebut diletakkan di pusaka Kenjang Kiai Blawong yang berwujud piring besar itu. Kemudian dilanjutkan dengan gunungan yang berjumlah 6 buah yang itu diarak. Nah, tradisi Grebeg Mulud ini yang berjumlah 6 buah yang diarak itu seperti diawali dengan konvoi prajurit keraton berseragam lengkap dengan senjata khusus. Nah, ada pula prajurit yang membawa senjata berupa alat musik yang dimainkan. Setelah itu, rombongan prajurit pertama keluar, muncul sumbangan prajurit yang menggulangi kuda. Setelah barulah muncul rombongan yang gunungan yang setiap dibagikan kepada masyarakat. Nah, Grebeg Mulud ini, acara Grebeg Mulud pertama itu hasil pertunjukan musik seperti musik gamelan dan permainan wayang kulit secara acara yang berlangsung itu seperti di halaman Masjid Agung Demak. Nah, tersebut memang berbagai media dakwah Sunan Kalijaga ini permainan wayang kulit yang dimentaskan bercerita tentang nilai-nilai keislaman acara Grebeg Mulud ini antara pihak kerajaan dan masyarakat biasa. Nah, seperti Masjid Agung Demak ini memang sebagai media dakwah Sunan Kalijaga permainan wayang kulit. Dipentaskan bercerita tentang nilai-nilai keislaman. Acara Grebeg Mulud ini atau Maulud ya ditutup dengan makanan
bersama antara pihak kerajaan dan masyarakat setempat. Nah, strategi dakwahnya ini Sunan Kalijaga tersebut berhasil menarik simpati masyarakat yang tertarik kemudian mempelajari dan memeluk agama Islam. Nah, jadi beda-beda tradisi, setiap budaya mempunyai tradisi masing-masing. Sebagai salah satu metode dakwah yang sukses besar yaitu alhasil kerajaan Jawa seperti kerajaan Mataram, Islam itu menggunakan metode itu. Nah seperti di Yogyakarta juga tradisi Gerbang Buul ini diperkenalkan oleh Sultan Tumenggung Kubuwono sebagai Raja Mataram pertama. Nah, Gerbang Buul ini berasal dari kata gumreg yang memiliki arti percayaan. Secara Gerbang adalah warisan penyebaran Islam di Jawa yang dipraksai oleh Sunan Kalijaga dan Raden Patah. Nah, dari inisiasi Sunan Kalijaga ini mengadakan tabligh akbar di kerajaan Demak. Sunan Kalijaga pihak kerajaan tersebut, masyarakat luas hadir di acara tersebut. Nah, seperti daerah masing-masing dan kota seperti khususnya di Jawa Barat seperti di kampung saya. Nah, mulai dari itu mempunyai ciri khas tradisi, ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau di sini itu seperti kampung saya membaca berjanji itu disebut juga muludan. Nah, dalam tradisi ini ada juga tradisi sareh tahun. Nah, sareh tahun ini masyarakat Sunda suka duka itu mereka syukuran atau atas keberhasilan atau panen terutama di bidang pertanian. Nah, contohnya kemarin saya mempunyai sedikit rezeki sawah. Orang tua saya itu uh, punya sawah sedikit adalah orang tua itu membagikan beras atau nasi tumpeng untuk setiap setiap setahun 2 kali itu tradisi orang tua saya itu kalau mau panen itu biasa numpang pasak 7 rupa atau kembang 7 rupa itu atau juga yang disebut istilahnya itu buhun. Nah, buhun itu kan dihadiahi kepada leluhur itu yang leluhur kita, orang tua kita. Itu seperti tradisi orang tua saya itu seperti itu. Kalau mau panen itu harus ada tumpeng. Nah, tumpeng itu dibagikan ke petani. Nah, ada juga pesta apa ya? Upacara tingkepan. Nah, upacara tingkepan ini ada biasanya masyarakat Sunda itu yang dilaksanakan bagi wanita hamil atau disebut 7 bulanan atau 4 bulanan itu kalau untuk wanita hamil. Ada juga pesta laut. Nah, pesta itu biasanya ini pesta laut nanti di daerah di Pangandaran atau Jawa ya Pelabuhan Ratu. Nah, untuk di Pelabuhan Ratu ini biasanya merupakan apa sih pelaut. Nah, pelaut ini mensyukuri yang biasanya yang dilaut oleh masyarakat pesisir itu. Terus ada juga yang disebut sepitan sunatan. Nah, sepitan sunatan ini, nah orang Islam pasti mengenal atau pernah melalui sepitan ini. Nah, sepitan ini salah satu ibadah yang dalam agama Islam itu wajib dilakukan bagi laki-laki Muslim, yaitu sepitan. Terus, nah untuk analisa berita itu
Berita ini dipublikasikan pada hari Kamis 28 September 2023 pukul 06.35 WIB. Nah, sumber itu dalam berita ini tidak ada. Jenis jurnalis informasi. Terus, nah, itu lokasinya di Yogyakarta, Keraton. Mengapa? Karena perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini patut dimeriahkan bagi untuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diutusnya Nabi Muhammad. Tidak lupa digunakan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dalam perayaan tersebut. Bagaimana dibuka itu dibuka resmi oleh Gubernur Sultan Hamengkubuwono. Mungkin untuk presentasi saya seperti itu. Ada sedikit pantun untuk mengakhiri presentasi saya. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak.